Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tawi dundungane takwa, zahir takwa. Al-awalu kang awal iku fitohati tetep ing dalem mertelaaken utawa ing dalem pira-pira taat. Kemarin kita telah mengetahui dalam mukadimah kitab Bidayatul Hidayah bahwa Bidayatul Hidayah maksudnya, maknanya adalah zahir takwa, takwa sing bangsa zahir, takwa sing bangsa katon, takwa sing bangsa ketok. Wa nihayatu batinatut takwa, sedangkan nihayanya takwa adalah nihayatul hidayah. Hidayah yang paling katok adalah takwa al-batin. Dan keseluruhan segala apapun yang terjadi tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan takwa. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan kita, bahkan memerintahkan orang yang pertama kali diberi kitab sampai di hari kiamat itu hanya satu, gini ku kengen takwa. Wa wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa wasainal ladzina utul kitaba, saya perintahkan kepada orang-orang yang aku beri kitab min qablikum, dari sebelum engkau Muhammad, wa iyyakum, dan kepada engkau umat Muhammad, apa aku perintahkan? Anittaqullah, yaitu hanya untuk takwa. Dan kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari banyaknya sholat, tidak dilihat dari banyaknya sedekah, tidak dilihat dari banyaknya puasa, tidak dilihat dari pangkatnya, tidak dilihat dari santrinya. Balik, yang dilihat oleh Allah hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia kamu di hadapan Allah adalah takwa. Nah, takwa ada takwa zahir, ada takwa batin. Kapan-kapan kita sudah bisa melaksanakan takwa zahir, akan masuk di dalam takwa batin. Termasuk kula lan panjenengan golek ilmu ngaji iki bagian takwa lahir. Ketika kita mengaji ilmu sing bangsa amal, gini ku seperti ngaji kitab Bidayatul Hidayah niki hanya konsep, dengan harapan setelah kita ngaji Bidayatul Hidayah yaitu akan bisa mengantarkan kepada ngamal no Bidayatul Hidayah. Di al-ilmu al-amaliyu thoriqul amal, ilmu sing bangsa pengamalan, ya seperti ini, ilmu sing dipelajari, ilmu bangsa pengamalan, baik pengamalan lahir atau pengamalan batin. Ini menjadi sarana kita bisa mengamal. Tanpa dengan ilmu kita tidak mungkin akan bisa mengamal. Tapi tidak semuanya ilmu harus kita pelajari, enggak. Tapi ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang fardu, ilmunya sesuatu yang harus kita hadapi. Al-amal, ketika kula lan panjenengan wis ngamal, apa terus mesti selamat? Enggak. Wal amalu thoriqul ilmi ala duniyi,
ketika kita mengamalkan bisa mendapatkan, bisa mengantarkan ilmu laduni, ilmu yang tidak bisa kita pelajari tapi bisa kita dapatkan dengan cara mengamalkan, dengan cara membersihkan hati. Makanya ilmu agama didapatkan itu tidak dilihat dari kecerdasan akal saja enggak. Tapi lebih fokus ilmu agama itu didapatkan dari hidayah. Hidayah semuanya itu adalah kasfi. Cahaya dari Allah itu adalah kasfi. Makanya didawuhkan oleh Allah Ta'ala, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Ketika orang itu sadar mengamalkan ajaran Islam, sadar mengetahui tentang Islam, itu semata-mata hanya nurun mir rabbih, cahaya dari Allah Ta'ala. Karena ilmu agama mengenal kepada Allah niku fokusnya terhadap mukasafah, kasaf, maka konsepnya itu bukan dengan belajar kecerdasan akal, tapi konsep yang paling kuat adalah kita mengamalkan. Mulane al-amalu thoriqul ilmi laduni, mengakibatkan ilmu laduni, ilmu yang tidak bisa dipelajari. Termasuk ilmu laduni itu contohnya aja yang berdasarkan kasfi, seperti Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi niku ada di depan Sesari Asakoti. Kemudian pas di hadapan Sesari Asakoti itu ada seorang pemuda. Ketika dibacakan ayat dan masuk di dalam hati, menyinar dalam hati, menyentuh dalam hati, akhirnya semaput alias tidak sadarkan diri. Kalau sekarang mengatakan pingsan, tidak sadarkan diri. Apa ayat itu? Dibacakan ayat, namun sedih dibacakan ayat dan itu dawuh Allah, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini kalau orang yang peka, orang yang dekat kepada Allah, diwacana kaya ngeten iki bisa semaput, bisa pingsan. Kenapa? Karena merasa ketakutan di hadapan Allah. Apa nasibnya dirinya di hadapan Allah? Bisa juga Allah Ta'ala menjadikan kita dan memilih kepada kita, menentukan kepada kita, orang yang sudah mendapatkan hidayah bisa menjadi kufur, orang yang kufur bisa mendapatkan hidayah, orang yang ahli ibadah bisa didedel ibadah. Akhirnya takut nih mau, takut nih. Akhirnya menjadi pingsan. Kemudian Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi bertanya, kenapa anak itu pingsan? Oh, karena dibacakan ayat ini. Oh, kalau gitu bacakan lagi. Terus dibacakan lagi, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Langsung bangun, sembuh. Semuanya heran. Lah kamu tahu dari mana ilmunya itu? Arti penyakit itu tambahnya nggih penyakit dewi. Yaitu pakai dalil Nabi Yakub alaihissalatu wassalam menjadi tunanetra, tidak bisa melihat gara-gara mengetahui atau gara-gara melihat mengetahui bajunya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang berlumuran damin kadzib, bidamin kadzib, darah yang gorok, yaitu yang di olet-oleti dengan darahnya apa harimau atau apa. Terus
Dia mengatakan ini dimakan, dimangsa harimau. Akhirnya sampai tidak kelihatan. Lalu Nabi Yakub akan menjadi sembuh, bisa melihat lagi ketika bajunya Nabi Yusuf diperintahkan untuk dibawa kepada ayahnya. Setelah dia mencium baunya Nabi Yusuf, tahu baunya pakaiannya Nabi Yusuf, akhirnya bisa sembuh. Oh, ternyata untuk penyakit apapun itu menyembuhannya ya adalah dengan penyakit itu yang bisa mengakibatkan sakit itu. Mulane contohnya kayak gini, loromah itu akan menjadi sakit ketika dengan dengan cabai lombok, wah perih banget. Dan itu tombone nopo, sampean pun ya tombone lombok. Nek saged emas kenaan lombok pori itu panganan lombok bisa. Kayak lombok songo apa pitu ngoten nang keratus-keratus sembuh. Saya berkali-kali semacam ini. Kula dulu lek mun mai kumat kok mangan titike werih kula golekno lombok. Lombok niku songo langsung kula kados. Wah, seperti semaput. Wes wah. Ndak kuat bisa poyang-poyang paling lama 4 jam. Seberapa jam peringatan plek waras, wis makan cabai berapa saja no problem. Oh ngene. Nah, niku tombo sing saking Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi semacam niku. Niku biasa tombone nggih ngoten niku tombone sing marakaken lara. Misale kenekan karyawan niku kena lombok ngoten wah wedhus tak karuan. Panganan lombok pisan ngoten. Iku waras ya. Karena kurang vitamin niku lho ya. Nah, kirane waras. Nah, nggih padha kali sikil kenyan sendot titik kene dicekel titik loro kuwi ditipisan lho. Loro sedilo tapi waras. Lho, yang semacam itu adalah ilmu mukasyafah. Nah, karena kenapa? Ya berdasarkan amal. Selain ngamal akhirnya tentu di dalam hati. Termasuk Ibrahim bin Adham. Ketika di pasar terus mendengarkan orang menawar barang. Mengatakan yang bagus-bagus harganya 10 dirham. Hanya mendengarkan semacam itu saja sudah semaput. Loh, setelah ditanya kenapa kok semaput? Ada mukasyafah, ilmu laduni, mendapatkan ilmu kan itu. Beliau mengatakan setelahnya sadar ditanya, saya tahu, langsung tahu amal saya. Yang bagus saja harganya hanya 10 dirham. Amal saya yang jelek-jelek nanti dibeli berapa? Loh, dengerin pekan itu. Makanya ada suatu perkataan begitu saja. Nanti komentarnya orang yang mendengarkan berbeda-beda karena sesuai dengan kasaf yang ada di dalam hatinya. Sesuai dengan kasaf yang ada di dalam hatinya. Makanya ada seorang ulama sufiyah gini kuat Ad-Daubari. Lah, beliau ketika sudah tua biasanya tidak ada apa-apa. Hanya karena mendengarkan ayat yang telah dibacakan fal yauma la tuzawna fal yauma la yuqalu lahu fidaun. Hari ini sudah tidak ada tebusan lagi. Loh, muniku pun semaput. Karena apa? Ingat berapa dosanya banyak kalau dia sudah mati ini sudah tidak bisa disogok maneh, enggak bisa ditebusi maneh. Lho niki ilmu laduni. Enggak bisa dipelajari kaya ngoten enggak bisa. Digawe megahnya juga enggak bisa. Nih. Pernah juga terjadi wonten Amerika.
Dan Amerika itu ada seorang wanita dua melahirkan seorang anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Lalu kecerobohan dari perawat belum sampai diteliti memang anaknya yang mana, belum didengeri, langsung diletakkan di tempat bayi. Padahal belum diperlihatkan kepada orang tuanya. Akhirnya menjadi kebingungan. Yang laki-laki ini anaknya yang siapa, yang perempuan ini anaknya siapa. Wah, bingung. Lalu dicoba dites dengan DNA. Ternyata ketika dites dengan DNA, DNA-nya sama. Wah, bingung. Akhirnya pihak rumah sakit harus bertanggung jawab dan mentok, nggak bisa usaha. Lalu carikan ulama. Dia percaya kalau menurut orang Islam bahwa dalam Al-Quran itu semuanya terjawab. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itu terjawab. Enek keterangannya kabeh. Hanya kadang-kadang kita itu nggak paham, diajari apapun yang ada dalam Al-Quran ya hanya terjemahan saja, nggak bisa berkembang kemana-mana. Kemudian setelahnya dibawa ke kiai, beliau jawab, kamu lihat orang yang asinya itu lebih banyak itu yang laki-laki, yang kecil, yang sedikit itu yang perempuan. Baru dilihat betul, yang satu itu asinya wajar, yang satu tidak. Nah, terus dasarnya apa? Ya Al-Quran. Karena Allah Ta'ala mengatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah wasiat bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari wanita. Jatahnya 2 kali lipat daripada wanita. Makanya kamu lihat jatahnya 2 kali lipat, itu yang laki-laki. Seperti ini. Ini ilmu laduni. Lah ilmu laduni akan bisa mengantarkan makrifat, makrifat akan mengakibatkan mukasyafah, mukasyafah akan mengakibatkan mutola'ah, melihat, mengetahui. Nah, ketika sudah mengetahui ini akhirnya menjadi kuntu sama aku ya semau biwa basaru ya surubihi, yang didengarkan Allah, yang dilihat Allah, yang diucapkan Allah, semuanya menjadi khotir, menjadi firasat. Ini Kanjeng Nabi dawuh ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah, melihat dengan cahayanya Allah. Lho tengriku. Makanya kita tidak usah menginginkan ilmu batin, tidak usah menginginkan mukasyafah, sudah konsis komitmen saja dengan zahir ini saja, dengan zahir takwa. Niku kali Gusti Allah tak diparingi nanti akan mendapatkan batinul takwa, yaitu nihayatul hidayah. Niku lek diparingi kali Gusti Allah. Sudah, kowe lakon ana mawon. Nah, di dalam mengamalkannya itu untuk bisa mendapatkan cahaya ini kita mengamalkan sampai derajat seperti pedang yang sangat tajam, jangan sampai condong ke kanan, condong ke kiri. Dimana kalau kita condong ke kanan neraka, condong ke kiri neraka. Artinya bagaimana? Kita di dalam mengamalkan perintah juga termasuk nanti akan meninggalkan cegah. Ini harus di tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Kita masuk ke Jabariyah ya keliru, akhirnya neraka. Qadariyah ya keliru, akhirnya neraka. Lu maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita terlalu condong kepada hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah pada zaman azali. Kalau kita terlalu condong salah. Kita ibadah nggak ibadah, wayahe mlebu swarga ya mlebu swarga. Kanjeng Nabi mengatakan
Kalau orang itu ditulis, orang itu yang mengamal dengan amaliyah yang bisa mendekatkan pada surga, sehingga hampir antara surga dan dia itu satu jengkal, tapi kedahuluan catatan rokok ya pangkalan rokok. Demikian pula orang-orang yang mengamal dengan amalu ahli nar, sehingga antara neraka dengan dia itu hanya satu jengkal, tapi kedahuluan amal surga, catatan surga berarti surga. Malah orang itu walaupun gak nyambut gawe lah tukang takdirnya ya suki, pancene catatane wis enek. Ini kita kan cenderung di dalam Jabariyah. Nah, ini bahaya kita yang semacam ini. Tapi nanti cenderung dengan amal ustalah. Pokoknya kita ngamal, nanti akan hasil. Sudahlah pasti. Pokoknya kita usaha akan mendapatkan. Nah, usaha kita akan optimis berhasil. Itu kita terjebak dalam qadariyah. Ini. Nah, lalu bagaimana di dalam mengamalkan agar supaya kita mendapatkan shiratal mustaqim, tetap kita mengamalkan sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan garis-garisnya Allah, sesuai dengan taufiknya Allah, pertolongannya Allah, tapi harus dipengaruhi dengan rasa takut sehingga kita merasa amal kita itu tidak ada apa-apanya. Amal kita itu remeh di hadapan Allah. Amal kita itu asor di hadapan Allah. Khawatir kalau kita ini nanti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Khawatir kita mendapatkan ajal atau apa itu takdir di azali. Makanya wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang yang bisa betul-betul kekhawatiran yang kuat, selalu mengamal tapi punya kekhawatiran yang kuat. Kalau yang kuat ini hanya orang mukhlis, orang yang ikhlas. Makanya kalau orang yang tidak ikhlas, ya saya wis ngamal ben ini, ini pede terus. Ini malah akhirnya menjadi qadariyah. Wis pokoknya kita pakai duit ini bisa menang, ini pakai menang, bisa duit pakai. Jadi qadariyah. Tapi gak ngamal seperti hari ngono kae niki dadi Jabariyah, malah gak ngamal. Akhirnya dikatakan kullun nasi halka ilal alim. Kabeh manusia rusak kecuali sing alim, wal alimuna halka ilal amil. Sing amal pun ya rusak kejaba sing ngamal. Sing duwe ilmu pun rusak kejaba sing ngamal. Jadi sampean tahu tentang takdir rusak kejaba lek gak gelem ngamal. Wal amiluna halka ilal muflisun. Kau mengamalkan biar mendapatkan ini, biar kemuliaan, rusak. Kecuali kalau kamu mengamalkan ikhlas hanya untuk Allah, sekedar melakoni perintah Gusti Allah, sekedar dijalankan oleh Allah. Wal mukhlisuna fi khatarin adzim. Ketika kita sudah ikhlas akan dipengaruhi dengan kekhawatiran yang besar, karena mungkin diterima, mungkin tidak. Nah, makanya orang-orang yang semakin ngalim, semakin ikhlas, semakin dekat pada Allah, semakin takut, semakin kotor. Tapi orang yang jauh kepada Allah semakin pede. Makanya nggak ada dari golongan kita itu jelas dia masuk surga. Nah, seperti ketika akan dieksekusi, tidak merasa takut sama sekali karena merasa dinanti 25 bidok dari kita tidak bisa semacam itu, semacam itu tidak bisa. Karena apa? Wal mukhlisuna fi khatarin adzim. Jadi kita tidak mencari syahadat, tidak mencari pahala, tidak apa, karena melakukan perintah ketika diperintah. Nah, kalau sekarang kita semacam itu, kita akan juga dipengaruhi dengan khatarin adzim, kekhawatiran. Mulane gak pede. Ini tingkai ulama-ulama salaf ini semacam itu, takut semacam itu, seperti yang katakan tadi.
Ibrahim bin Adham mendengarkan orang menawarkan pakaian itu saja langsung semaput. Terus Syekh Ad-Daibari hanya mendengarkan watilka ekufal yauma la tuqalu minhu fidyatun, itu saja sudah semaput. Karena apa? Sangat takut sekali. Nah, wong sing nggak takut itu berarti kurang ikhlas, kurang dekat kepada Allah. Seperti kita dibacakan Al-Quran akan diancam azab, barang ya tertawa. Alhamdulillah pun. Yes, niku carane ngamal taat ini. Amalkan taat itu, tapi kita harus jangan terjebak dengan Abdul Amal, menyembah amal, pede dengan amal, harus dipengaruhi dengan takut karena kita ditakdirkannya apa? Kita diakhiri husnul khotimah apa su'ul khotimah. Ini yang kita khawatirkan terus. Kenapa? Karena semuanya sudah ada catatannya, sehingga tidak terjebak di dalam Jabariyah dan tidak terjebak di dalam Qadariyah. Ini kan sering orang-orang yang Qadariyah itu biasanya sangat pede sekali, tolak jamaah, konjarin sami, yang sehingga gampang menvonis neraka karena melakukan ini neraka ini. Kenapa? Karena hanya melihat pada amalnya saja, tidak melihat dari semuanya ditakdirkan apa gitu, nggak tahu. Jadi untuk batin Jabariyahnya nggak ada, sehingga Qadariyah itu. Nah, kita kudu menjamakkan kedua-duanya di tengah-tengah. Jangan Qadariyah murni, jangan Jabariyah murni, tapi di tengah-tengah. Yaitu dalam hati kita harus mengkhawatirkan sebab semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam zahir tetap kita beramal, melakukan, yaitu karena kita diperintahkan mawon pun. Macam zahiru takwa ini ada dua. Siji nglakoni perintah, nomor loro ngedohi cegah. Dan yang satu taat, kedua menjauhi larangan. Untuk menjauhi larangan belum dibahas di sini, nanti paling setahun belum mesti mungkin. Sekarang kita berbicara hanya perintah kok, ini sepanjang kan itu hampir separuh ini perintah kok. Nanti separuh larangan. Nah, separuh ya sak ngono kae ini. Ya kita baca ini ya sedina ya iso kan. Buat I'lam wa sira anna awamirallahi ta'ala iku faraidu wa nawafil. Bahwa di dalam zahir takwa ada dua, siji nglakoni perintah, kedua nglakoni cegah. Perintahnya Allah hanya dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Larangannya Allah juga ada dua, haram dan makruh. Ini kudu kayak mana? Fal fardu mongko te fardu kura sunnah. Fardu niku menjadi modal pokok. Bahasa Inggrisnya bunci. Ada bunci, modal kan bunci loh. Bunci nih. Ketika Anda tidak punya modal atau belum bisa mengembalikan modal, jangan sekali-kali berangan-angan untuk mendapatkan laba. Nah, maka untuk berdagang yang ditargetkan pertama kali yaitu rasul malnya, modalnya harus kembali dulu, baru nanti setelahnya modal kembali kita mencari laba, boleh badi, betul. Yang modalnya durung lah kok mencari laba. Ketika orang itu modalnya tidak dihiraukan tapi istighol dengan mencari laba, ini menunjukkan orang riya. Riya itu pamer. Pamer itu ya pamer, ibadahnya orang karena Gusti Allah. Hal ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Zakat ora tahu tapi selamatan terus.
Kan itu zakat gak pernah tahu, gak pernah. Tapi lewat waktu selamatan mulai sampai wajar rejal. Dan ini namanya modal belum kembali sudah mencari laba, gak ada apa-apanya. Nah, dan ini diantaranya ini, gak tahu Jumatan, gak tahu sholat, tapi sergap raweh. Dan ini modal belum lunas sudah mencari padi, gak bisa. Termasuk apa itu namanya haji berkali-kali, tapi kewajiban untuk memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan tidak dihiraukan. Nah, ini mungkin golongannya dari belum menyempurnakan modal sudah ingin mencari laba. Tapi bagi kita yang nyawang itu ya baguslah masih mau mencari laba sekalipun punya utang, betul ya? Daripada gak cari laba dan modal gak dikembalikan kan ngoten lalu. Nah, ini ilmu tinimbang bagi kita melihat kebaikan orang. Kalau pada diri kita jangan nanti melihat kebaikan orang semacam itu. Wah, dia masih mau tahlilan, masih bidaan, baiklah sekalipun belum Jumatan dan belum sholat fardu daripada tidak sama sekali. Itu untuk nyawang zaman saat ini ngoten ilmu tinimbang. Wis. Wa utai fardu karo iku aslu tijarah, modal dagang. Wa bihi lan kelawan fardu taksulu anajat. Kita bisa kalau dengan fardu kita bisa selamat mboten tahunan. Wis selamat saka neraka, ya akan mlebu swarga walaupun fasilitas enggak podo. Walaupun fasilitas ora podo. Cara rumah ngoten ya punya rumah tapi gak ada meja kursi, nggak ada sofanya, nggak ada TV-nya, kan yo nggak apa-apa, bener ya. Tapi seendingan. Jadi cara kudanan pun boten, cuman nggak pati enak orang tuh ambil barang. Itu jenenge selamat toktil. Niki mawon pun bagus nih. Kita bisa selamat, artinya ngelakoni fardu gak melanggar larangan. Gak ngelakoni maksiat, ya gak ngelakoni kesunatan, nah, terus gak ninggalno fardu. Niki guru selamat, niki tok mawon masya Allah luar biasa hubungan. Niki mawon meja kita belum bisa yang semacam niku. Kenyataan kita niku ya fardu ini rodok godang-godang terus haromi larangan sih nemen banget, rasa-rasa maki-maki orang, mengancam-ancam orang, menjelek-jelekan orang. Yang paling parah menjelek-jelekan orang, memaki-maki orang dibungkus itu pengajian, itu majelis taklim. Wah, repot oleh semacam itu kan. Nah, ini sudah melakukan kemaksiatan tapi merasa melakukan kebaikan. Bahaya. Malah nih orang-orang semacam itu masih lebih baik orang-orang yang lebih baik orang-orang yang tidak ngaji, tapi orang-orang tahu ngaji selama turu ini lebih baik ini. Nanti turu niku selamat. Ora dosa tapi ora oleh ganjaran niku selamat. Ini semendingan niku uripnya seperti binatang seperti Rajakaya. Rajakaya itu enggak pernah mendapatkan pahala tapi enggak pernah berdosa. Nah, sing tukang maksiat wis ora pati pahala niku seperti ular. Ular atau sayang galak gak manfaati malah bahayani. Ngoten. Ya kalau yang baik seperti malaikat kemarin ya.
kita selalu memberi manfaat, tidak pernah melakukan kesalahan. Itu malaikat. Bon. Wa naflu tawi sunat iku ribu. Jadi gitu. Kesunatan itu hanya sekedar bati. Kesunatan itu sekedar laba. Silahkan Anda akan mendapatkan laba sendiri kalau memang modal itu dikembalikan. Ketika modal tidak dikembalikan, modal belum pok, panjenengan cari laba berapa saja hangus nih, karena digunakan untuk modal. Bahkan hangusnya itu lipat 70. Sebab fardu niku pahalanya lipat 70 daripada kesunatan. Kalau panjenengan nggak tahu zakat, tapi sering sedekah, itu nanti sedekah 70 kintal bisa menutupi kekurangan zakat sak kintal. Ketika panjenengan agak ngelakoni fardu tapi ngelakoni kesunatan, sholat raweh terus. Sholat raweh 70 rakaat bisa menggantikan 1 rakaat fardu yang ditinggalkan. Tapi di akhirat, di dunia nggak bisa. Kita meninggalkan fardu diganti dengan kesunatan, nggak bisa. Wa bihi lan kelawan naflu al fauzu tawi sukses, kesuksesan, keberuntungan. Cara wong dianggap wong sugih, tidak hanya sekedar selamat tapi dianggap wong sukses. Sukses itu sugih, dari wong saiki ngarani tajir. Tajir itu malah tajir itu pedagang toh. Tapi bahasane cacah. Anu kok lho cewek-cewek ini ngene iki lho. Wah, tajir ini. Napa? Tajin. Lah tajin lah ya anu ning liwet iku. Nah, biasa kan wah, wong iki tajir udah rene. Mbur ngonku apa piye kesalahan. Tapi lho, tajir iki bakul. Nah, niku bahasa gaulnya Fauzun niku. Nek jarene ABG iku bahasane tajir ngoten. Nah, mbur bahasa tekon ndi niku mboten kaya niku. Nek bahasane wong kuno ya sukses. Wong sukses iku ya cara rumah niku ya sudah ketok melek ngoten lho. Nah, kendaraan barang itu ketok melek sukses ngoten ya. Wah, sukses kayak ini. Nek gur selamat, gak ngelakon, gak dapat kesunatan, ya wis lumayan lah pas-pasan gitu. Pas-pasan gitu. Piye kae? Ya pas-pasan ya iso mangan ben dina tapi ya ngono kae layak mutu walayahya. Tidak bermutu kakean biaya. Ngoten niki dilek maknani ngoten. Wa pihilan kelawan kesunatan al fauzu utawi sukses. Sukses niku wong tajir. Tajir niku ya lewat gelek wong saiki ngarani sugih ya. Kaya. Kaya, bu kaya apa? Al fauzul bidarajati kelawan darajat di naik derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribun ma taqarraba ora peparek ilayya maring ingsun sapa al mutaqarribun pira-pira wong kang merdi peparek. Taqarraba niku digawe tak kaya takaluf ay muamalatul fa'ili al-filal yaksulah ay mu'anatul fa'ili al-fi'lal yaksulat, fa'il menekankan perbuatan untuk mendapatkan. Bimisli ada ima kelawan madani nekani perkara iftarot tukang wajibaken ingsun alaihim ing atase mutaqarribun. Jadi panjenengan jangan terjebak dengan kondisi apapun, pahamin tidak ada pendekatan
kepada saya, siapapun yang ingin mendekatkan, siapapun yang berusaha mendekatkan diri padaku tidak akan pernah bisa setara, tidak akan pernah bisa setara dengan fardu. Tidak ada model pendekatan apapun yang bisa setara dengan fardu. Podo mau nggak enak, umpamanya lebih, umpamanya lebih mulia gak enak. Berarti fardu itu paten. Nah, dari sini panjenengan jangan terprovokasi. Wis salah ngamalke iki ganjarane padha karo haji. Ganjarane padha karo salat fardu. Ganjaran enggak bisa. Salah nih. Kenapa? Tidak ada pendekatan kepada Allah yang setara dengan fardu. Nah, ini. Berarti karena tidak ada pendekatan yang setara dengan fardu, tidak diperkenankan untuk meninggalkan fardu demi kesunatan. Oleh karenanya, ini bisa diamalkan di seduanten dalam masalah nopo mawon. Baik itu urusan ibadah kepada Allah atau dipraktekkan dalam fikih. Contohnya dalam fikih itu panjenengan belum tahiyat awal terus ngadeg, wis kadung ngadeg, waduh aku belum tahiyat awal, ini haram kembali. Kenapa? Karena meninggalkan fardu demi sunat. Allah gak sholat, gak tahiyat awal, wis ngadeg, wis tungji, wis subhanallah, subhanallah, akhirnya mudun batal sholat. Tapi jika itu ngerti sudah apa-apa. Ini orang ngerti kapan-kapan. Lajunaka alaikum fima akhtatum. Ini ku diantaranya. Demikian pula ketika imam membaca surat, kita membaca surat haram. Boleh kita membaca ketika melakukan kewajiban ini ku maca Fatihah. Bila imam maca surat itu jangan kita maca Fatihah, jangan kita podo-podo maca surat haram. Kenapa? Ninggalno fardu demi kesunatan. Dan itu sing angel itu tidak hanya niku fikih niku jelas, nek fikih niku pun hukumnya pun sakurang-kurang. Berarti tidak boleh meninggalkan fardu demi kesunatan yang diantaranya niku mang. Salat kita belum membaca Fatihah, wis kadung rukuk bersama imam bagi makmum. Wah, ini belum membaca Fatihah, balik mana kata. Kita tidak boleh kembali lagi. Kenapa? Karena kita sudah kewajiban untuk mengikuti imam. Tidak boleh meninggalkan fardu. Demi kesunatan atau demi yang perlu demi kepentingan, tidak boleh. Lah, karenanya jangan sampai kita itu terjebak melakukan kesunatan, memperbanyak kesunatan tapi ninggal fardu. Bisri Al-Hafi itu pernah didayoi oleh seorang pamitan akan haji yang kesekian kalinya. Pamitan kan biasa, ini kalau kan haji pamitan nang kiai. Nah, jaluk doa restu dan jaluk wasiat tausiah. Tidak ada orang sama nang Bisri Al-Hafi, ini pun pada Bisri Al-Hafi ini periodenya Imam Ahmad bin Hanbal. Minta tausiah yai dalam badhe haji. Malih mbok menawi wonten ingkang dipun aturaken dhateng dalem. Terus Bisri Al-Hafi dawuh, sampean haji niku krono kakang menghabiskan uang berapa? 1.000 dirham yai. Ya salah ini 15 juta wonten. Cedek Baghdad nang Mekah kan ya cedek 15 juta ya ini. Terus beliau dawuh sampeyan haji malih niku krana
golek ridhone Gusti Allah, apa kangen Mekah, kangen Madinah, apa kakean duit. Ketika ditanya semacam ini, semuanya orang pasti jawab mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah pasti nih. Terus akhirnya dia mencari ridho Allah ya menang. Umpama 1000 dinar nih, 1000 dirham itu dihilangkan, gak usah gaya haji, sampai oleh ridho di Gusti Allah siap. Jadi kasih do haji, duit 1000 dirham hilang, sampai oleh ridho di Gusti Allah siap. Wis siap ya, yes, kae enek uang kena pandemi. Cara sakniki wonge gak duwe anake akeh, utange akeh, lunasono kae. Kaya ana rondo rumah cah yatim cukup ono kae. Waduh, terus dituding-tuding ngoten niku akhire beliau mendel mawon. Terus matur ngapunten Kyai, anggen dalem tekad untuk haji niku pun kuat. Temenanan benar. Baru tidak kapi ngadeg kali bujeng, minggu kali bujeng. Ya iku duit dihasilno sangka subhat. Akhirnya ditasarupno nang subhat. Ngerti yo? I'anatul muhtaj wa ighatsatul malhus khairun min mi'ati hajatin ba'dal Islam. Membantu kepada orang yang membutuhkan, membantu kepada orang yang sangat membutuhkan, niku lebih baik daripada 100 kali hajian selain haji wajib. Nah, loh, jajal kayak ngeten itu, ada orang mempunyai uang, wis ora usah gawe umroh balak-balik mau. Sedekah nang wong fakir miskin ganjarane niku 10 lebih utama daripada 100 kali hajian. Tapi ketika dhek niku sing senengane napa niku namine untuk berangkat haji, berangkat umroh, jelas menunjukkan niku kawulane nafsu. Mergo nuruti nafsu, nuruti kepingin iki alamatur riya. Jadi itu nanti. Mestinya kalau kita betul-betul ibadah nang pangeran, mana yang diperintahkan, mana yang perlu didahulukan, itu yang didahulukan. Orang menyesuaikan dengan keinginannya nafsu. Ngeten iki wis ngangel ngamali hadis ngene iki ketok ya gampang tapi diperkno waduh abot. Kadang gelek sedekah lah wong tua aku bolak-balik haji balik apa wong tuane yang wajib dikai nafkah dicukupi, enggak pernah dicukupi. Padahal wong tua niku kewajibane anak, dicukupi nafkahnya kewajibane anak sing cak piro sampai cukup, tidak hanya sekedar bermakan enggak. Tapi kewajiban memberi kecukupan nang wong tua morona wong tua malah mulai nggawa beras. Ngeten iki kadang-kadang wis umroh balik terusnya. Dan malah sih nggak kenang pakai colongan gaya akikoh. Itu kali ngoten niku. Wong kate selamatan mulai kate setonggo diseteng ngene ini. Iki sing teman-teman iki ngamalaken iki angel ten niku. Nah, berarti sudahlah kalau kita tidak usah kewajiban. Dipikirkan mana ini? Panjenengan nyawutang itu hukumnya apa? Wajib nyawutang. Kadang-kadang kita punya hutang mesti ditagih bolak-balik gak bayar tapi malah digawe haul, digawe selamatan. Ini menjadi apa? Sakjane wis ora usah panjenengan selamatan gawe nyaur utang iki ganjarane
70 kali lipat niati aku nyaur utang lakoni kewajiban ganjarane tak sampai nang bapakku luwih akeh ganjarane. Karena kewajiban itu ganjarannya 70 kali lipat daripada kesunatan. Tapi enggak. Makanya kayaknya gayane kan ya. Lho tengiki sing diarani tidak ada pendekatan kepadaku yang setara dengan fardu. Setara mau mboten enten apa maneh luwe apik, maka jangan sekali-kali ninggalno fardu. Nah, ya termasuk ngekek nafkah nang mboke nang bapake. Bahkan nek bapake rabi maneh, lek gak rabi niku jenengan kewajiban ngabekno lek bapake butuh. Terus sing ngoni mbok ibu tiri itu kewajibannya anak. Nek anak mampu lho ngeten iki lho. Iki jangan sekali-kali kula lan panjenengan abaikan. Ya Allah, ini. Mbak Yuni niku nggih wajiban. Kejaba lek menteri Imam Syafi'i mboten. Imam Syafi'i niku jalure wong tuwa karo anak, dhuwur karo anak. Tapi lek cara Imam Abu Hanifah niku mboten. Orang yang mendapatkan warisan yaitu ketika melarat kewajiban untuk memberi nafkah. Pun wala yazalul abdu walaya zalulan ora gingsir sapa abdu kamula iku ya taqarrabu peparek sapa abdu ilaya maring ingsun binawafil iklan pira-pira kesunatan hatta ukibah sehingga demen ingsun ing abdu. Ketika panjenengan kepingin dicintai karo Gusti Allah, gak mungkin pernah bisa. Wong kepingin cinta nang Gusti Allah gak iso. Kecuali dicintai karo Gusti Allah. Makanya ketika kula lan panjenengan kepingin dicintai, kepingin cintai kepada Allah, carane digengken lakoni kesunatan. Gusti Allah dawuh, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Lek pancen kowe bener-bener kepengin cinta nang Gusti Allah, manut ingsun. Berarti gak manut nang Kanjeng Nabi gak iso mencintai Allah. Karena kalau manut yuhibbukumullah, Gusti Allah akan demen nang sira. Lek Gusti Allah demen, kamu pasti demen. Makanya kalau lihat yang ngeten iki apabila ada orang tidak cinta kepada Allah, ada orang maksiat kepada Allah, niku sakjane orang ini ingat kita itu sak mergo dimurka karo Gusti Allah akhire malih ngedoh nang Gusti Allah. Karena apa? Inna Allah khalaqa Adam wa sawwarahu bi suratihi. Gusti Allah niku ndadekno Nabi Adam, ndadekno manusia dan menjadikan manusia sebagai gambarannya. Sebagai gambarannya bagaimana? Apa yang kita lakukan semuanya niki termasuk gambarane pangeran. Hakikate sing nglakoni pangeran kita namung gambar, namung ayang-ayang. Jadi kayak dene kaca milon. Ketika panjenengan wasno nang kaca milon, apabila panjenengan dekat, maka gambar panjenengan akan mendekat. Ketika panjenengan menjauh, gambar akan menjauh. Hakikate gambar tidak bisa menjauh dan tidak bisa mendekat. Yang mendekat dan yang menjauh adalah yang punya gambar. Kita semuanya niku gambari Gusti Allah. Gambaran Gusti Allah. Ketika kita mendekat Gusti Allah, niki hakikate Gusti Allah mendekat. Ketika kita menjauhi Allah, hakikate Gusti Allah sing menjauh. Ketika kita demen nang Gusti Allah, berarti hakikate krana Gusti Allah demen nang kita. Kita gak seneng nang Gusti Allah, berarti Gusti Allah gak seneng. Mulane santri Nisa Abi Ali Ad-Dakot matur nang Syekh Ali Ad-Dakot, Abu Ali Ad-Dakot. Yai,
tiyang niku diridhoni kali Gusti Allah napa semeret. Hal ya'rifu anna wa radin anhu. Napa semeret lek Gusti Allah ridho kepadanya. Jawab Syekh Abi Ali Ad-Daqaq, kaifa ya'rifu wa ridallahu khafid. Bagaimana orang itu akan tahu kalau Gusti Allah ridho, ridhone Gusti Allah niku samar. Terus santri ini matur, cara kula saged ya. Tapi kapan orang itu cinta kepada Allah, dicintai Allah. Orang tidak mungkin cinta kepada Allah lek ora dicintai. Karena apa? Gusti Allah dawuh radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika radhiyallahu anhum, ketika Gusti Allah niku ridho, akhire radu anhu. Lek Gusti Allah gak ridho, gak mungkin ridho. Wis. Lah, ketika orang itu cinta kepada Allah, berarti cinta dengan perkara yang abadi daripada perkara yang sirna, perkara yang sementara. Sebab kapan-kapan cinta kepada Allah mesti benci kepada selainnya Allah, gak suka dengan selainnya Allah. Karena Gusti Allah niku, untuk mengetahui Gusti Allah niku seperti hanya melihat perawan di pinggir. Singgung perawan arep dirapekno niku lah biasa lek zaman biyen di pinggir to. Tapi perawan biyen tadi kan boten. Masa niki akate dirapekno wis boncengan wae. Nggih, lek biyen di pinggir entah berapa minimal 1 minggu ini sekarang metu niku saya. Nah, waktu di pinggir itu lek kate dadekno manten isin.